Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-20 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk beribadah dan memberi persembahan kepada Tuhan. Sebab dalam firman-Nya dijelaskan agar setiap orang datang menghadap hadirat Tuhan dengan teratur dan membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 12 ayat 1. Dipuji Roh Kondoho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 105 ayat 2, Roma Tondi Perbadia. Habis tarana
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 172 ayat 2. O Yesus Panodang. Sesama dosaku oleh Tuhan telah dimudahmu dan dilewati asal meroh aku salilin dai ingot di hatiku dohon udari. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan menghendaki agar kami teratur datang beribadah kepadamu dan memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Namun terkadang kami hanya ingin mengejar harta duniawi, lupa bahwa hidup dan yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan, sehingga kami abai berdoa, beribadah, dan mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Ya Tuhan, ingatkanlah kami agar bijaksana membagi waktu yang seimbang antara mencari nafkah dan mencari kerajaan serta kebenaran-Mu. Ya Tuhan, inilah minggu kedua setelah kami memulai ibadah di dalam gereja di tengah pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Sementara para lansia dan anak sekolah minggu masih belum bisa beribadah di dalam gedung gereja. Berilah kesabaran kepada para lansia dan sekolah minggu, agar mereka bersemangat beribadah kepadamu meskipun beribadah di rumah. Ya Tuhan, ajarlah kami agar senantiasa mencari wajah-Mu dimanapun dan apapun yang terjadi pada kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 678 ayat 1, Bauba Roham tu Jehovah. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada kebaktian Minggu saat ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44, kita baca bergantian atau responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 1, Nungaroau. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohan tanah
Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 464 ayat 1, Hubungan Madiriku, sambil menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini adalah diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 5 Musa bidu 10 ayat 10 sahat rodi ayat 10 songonom madidok disi. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari anak-anak hingga sampai kaum lansia, utamanya yang beribadah di rumah hari ini. Minggu ke-6 setelah Trinitatis, saat ini menetapkan sebuah topik besar,
yaitu ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut hadaulaton, dohot pilihan tu Jehovah. Saudara-saudara, topik besar ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dan memahami ini tentu akan menggunakan sebuah kacamata baru, terutama dengan berbagai perubahan bentuk ibadah dan persembahan selama pandemi COVID-19. Kita sama-sama mengalami dan melakukan ibadah dan memberikan persembahan bagi Tuhan di rumah lewat media internet. Atau mungkin ada yang melakukan ibadah keluarga langsung di rumah dan dilayani oleh anggota keluarga itu sendiri. Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, apakah makna ibadah dan esensi ibadah itu turut juga berubah? Songo dia dohita mengalapati persobauta, doho pasahat pilih tu Jehovah di kondisi na jauh berbeda, sian hasomalata naselauni. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sejenak semuanya itu. Di jauh hatani debata, di jauh tu hatta dohita sadarion mengalapati peribadatan, dohot persembahan, marhite dua dimensi, manang dua bagian na hupadar hamin waeng, di jamita sadarion. Na berjolo, ibadah adalah tanda atau kesaksian bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Jika engkau meyakini Tuhan memelihara hidupmu, maka beribadahlah. Molo dirajumi rohamdo na di permudu-mudu debatado ngulum na selaon nai. Soba maibana di bagasan hadaluaton. Bangsa Israel menerjemahkan ritual perayaan keagamaan sebagai tanda pembaharuan iman umat. Tiap-tiap perayaan memiliki keunikan makna masing-masing. Namun sama bertujuan agar umat menyadari semua kebaikan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Salah satu ritual perayaan itu adalah Hari Raya Pondok Daun, pesta parlape-lapean yang diakhiri dengan pesta panen atau pesta gutilon. Selama masa perayaan Hari Raya Pondok Daun, bangsa Israel tinggal di dalam pondok daun sepanjang masa perayaan. Sebagai peringatan saat mereka di dalam penggembaraan itu, yaitu di padang gurun hingga akhirnya mereka menuai dan panen. Molope di pagosa-gosa arsak, nang sahit hita, nakpe humasusang nguduta alani kopit 10 siyon, sadado nanaing dohonon na tuhita. Tarajumi may akahangaduton na tadupi songon sada partikian di halongonan. Di pardalanan ni ngul manopot. Perbuwe ni pasu-pasu nasian debata. Artinya segala penderitaan, rasa sakit dan bahkan segala kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini sejatinya dapat kita pahami sebagai rangkaian perjalanan dalam penggembaraan hidup di padang gurun, namun perjalanan itu lurus menuju tanah perjanjian yang akan menghasilkan panen yang melimpah. Manggotil na dingkat dohita didikina asal setia hita, jara marsihohot marsoba di bagasan ngulu na marhadaulata tu Jehovah. Setia dalam peribadatan yang penuh ketulusan kepada Tuhan. Bukan ibadah yang main-main. Ibadah bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Namun ibadah adalah bersumber dari hati yang paling dalam untuk mempersaksikan Tuhan selalu memelihara kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, persembahan adalah kesaksian
bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita sekaligus tanda ketaatan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks khotbah saat ini, memberikan persembahan kepada Tuhan adalah wujud kesaksian bahwa hidup kita penuh sukacita, penuh berkat. Tuhan memberikan berkat-Nya paling indah. Maka persembahan kita adalah kesaksian hidup kepada Tuhan. Molope marpideak kita, namanidangi dohita diakka nadingkan natazalo siya Jehovah. Persembahan adalah kesaksian, maka jangan pernah menganggap remeh akan persembahan. Jangan pula sembarangan untuk memberikan persembahan. Sebab apa yang kita persembahkan adalah kesaksian akan apa yang kita terima dari Tuhan. Tanda sukacita dan sekaligus wujud kasih setia kita kepada Tuhan. Persembahan, saudara-saudara, merupakan kesaksian akan ketaatan kita kepada Tuhan. Tanda panguluyot tadi itu Jehovah. Saya di pasu-pasu di Batama, hita saluhutna. Alani pasu-pasu nei, gabe tadok mauliate tu di Bata. Pos marohata, salpudo saluhut akahasusana masa sinuaing. Percayalah badai ini akan pasti berlalu. Dunia ini akan dipulihkan Tuhan. Meskipun peribadatan kita terbatas, sebagian masih tetap di rumah. Namun satu hal pasti adalah, hendaklah hati, pikiran, dan jiwa kita ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, dan kita menuai keselamatan. Persembahan kita menjadi kesaksian akan kesukaan berkat meski dalam penderitaan, sebagai wujud pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam segala sakit, Kristus dapat menjadi sumber penghiburan dan pengharapan, sekaligus menjadi semangat bagi kita untuk tetap beribadah, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau telah memberikan pengertian yang begitu dalam dengan firman Tuhan hari ini, bahwa hidup kami ini adalah persembahan kepada Tuhan. Ngulu na mga leon piliad do ngulu nami siganupari. Moloido le Tuhan gabi jamita di hami sadarion. Sa jalo mga pilihan nami ngulu nami. Hidup kami, jiwa dan raga kami. Seluruh keluarga kami serahkan jiwa dan raga mereka, supaya mereka juga taat menyampaikan persembahan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara yang kekasih, kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1, Upasahat ma tu Yesus, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Roho ng
Baiklah kita bangkit berdiri, saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.